Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Setelah Roy Suryo kemarin membicarakan perihal mistisisme Jokowi di dalam proyek IKN-nya, yang mana saya tidak kuat untuk tidak tertawa ya, karena memang kocak. Aduh, Jokowi itu. Setelah itu saya melihat ada satu tayangan dari channel Cumi Cumi ya. Yang mana channel Cumi Cumi ini, sangkaan saya ini lebih berat sebagai termul. Itu kan ada divisi podcastnya sendiri tuh, divisi podcast politik. Yang mana narasinya itu yang kemarin mengundang Razman ya. Narasinya itu memang mengangkat narasi yang menguntungkan termul. Ya, kalau kita lihat di dalam eskalasi ruang publik saat ini, saya sudah tidak menjadi heran ya, karena demikianlah adanya. Ini sedang ramai merenggut opini publik. Nah, cuman yang menggelitik di dalam channel Cumi-Cumi ini ditampilkan seorang dukun memakai kartu tarot ya, membaca permasalahan ijazah Jokowi. Duh ya, ini politik dipakai dari segi hukum dipakai. Ini sekarang yang mengangkatnya dari segi perdukunan. Yang mana ya, dari segi perdukunan ini tidak pernah dan jangan sampai ini tidak pernah dan jangan sampai dipakai oleh kubu Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, dari sini saya katakan bahwa kubunya Pak Refli Harun lah, katakan demikian ya, karena beliau salah satu dari kuasa hukumnya Roy Suryo, itu lebih reasonable ya, lebih data based, berdasarkan data daripada para termul ini. Yang mana juga anehnya, saya sudah melihat sebagian dari yang dibicarakan sama dukun ini, nanti dukunnya cewek ya, baca kartu tarot tuh, itu kesimpulannya malah kesimpulan yang menguntungkan Refli Harun, menguntungkan Roy Suryo lah, katakan demikian. Jadi sudah dukun disewa ya buat baca tarot. Kesimpulannya itu malah kasus ini bakal ngambang, dalam pengertian tidak akan ada kepastian hukum. Nah, saya menghimbau dulu ya, ini adalah ajakan dari Cumi-Cumi untuk musyrik, untuk syirik. Nggak boleh kita itu percaya sama perkataan dukun kayak gini. Ini dukunnya jelas-jelas dukun nih, bacanya pakai kartu ya. Saya juga bisa lah baca pakai kartu, mah pakai kartu remi ya. Kalau keluar 8 wajik itu ya. Kalau di Sunda namanya deblo tuh. Oh, itu kebanyakan makan deblo. Bisa lah bikin-bikin kayak gitu mah ya. Cuman ini himbauan, pemberitahuan kepada yang menonton bahwa para dukun itu memang disewa. Ya, meskipun tidak oleh Jokowi lah, tapi oleh pihak yang mendukung Joko Widodo. Nah, dan kita nanti akan melihat video yang kedua, yaitu dari Refli Harun yang memperjuangkan permasalahan ijazah ini agar jangan sampai masuk ke persidangan karena banyaknya cacat di dalam penyelidikannya. Nah, jadi disclaimer dulu ya, ini bukan untuk dipercayai tapi untuk ditertawakan. Yang mana kita itu akan memiliki kesimpulan yang sebetulnya tidak sama, tapi kesimpulan yang linear, yaitu permasalahan ini tidak akan pernah sampai ke persidangan, tapi bukan karena bacaan tarot. Karena apa? Karena apabila hukum masih tegak, maka terlalu banyak permasalahan hukum di sini. Kita saksikan dulu nih si dukunnya, nggak usah lama-lama lah ini ya. Kalau aku lihat di sini memang prosesnya itu juga agak sangat sulit ya, karena di sini berkaitan di belakang Bentar, saya sapok. Ini dukun pakai smartwatch. Jangan-jangan hanya sampai Kalau aku lihat di sini memang prosesnya itu juga dukunnya udah modern, pakai smartwatch. Sekalian aja pakai laptop Apple ya. agak sangat sulit ya, karena di sini berkaitan di belakang beliau ini juga ada seorang yang kuat ya. Itu kesimpulannya sama termul. Di belakang Jokowi, di belakang siapa? Roy Suryo ada orang kuat. Aduh, sampai sekarang nggak bisa dibuktikan itu. Ini tidak ada yang memang bisa dibuktikan dan tidak ada yang memang bisa dibenarkan. Sehingga ini nanti dengan berjalannya waktu kasus ini pun akan menghilang dengan sendirinya. Sehingga ini nanti kita tidak tahu bakal kemana ngobrolnya ya.
akan banyak juga nantinya yang akan masuk ke dalam daftar lain-lainnya, sehingga kenapa kasus ini pada akhirnya ditangguhkan, karena itu tadi berkaitan dengan sosok beliau yang Aduh, pernah berjasa. ini masih cuplikan. Gak bakal lama-lama kita mereaksi ini. Wah, ini nampolin foto-foto ya. Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo sampai sekarang masih terus jadi perbincangan panas di tengah publik. Polemik yang sejak awal menyita perhatian ini seolah belum menemukan titik akhir, bahkan makin ramai dibahas di berbagai media sosial hingga kanal infotainment. Di tengah bergulirnya proses hukum, nama Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma kini ikut jadi sorotan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Status hukum yang kini melekat pada mereka tentu membuat banyak pihak penasaran bagaimana kelanjutan nasib Roy Suryo dan Dr. Tifa ke depannya. Menariknya, kasus ini rupanya ikut diterawang oleh pembaca kartu tarot ternama Velin Ratu Ayu. Red. Menariknya, ini ikut diterawang. Ini bukan masalah terawang-penerawangan. Ini yang seperti ini harus dihilangkan dari Republik Indonesia itu ya. Aduh, mistisisme seperti ini. Kan niat sekali begitu ya. Ada dukun, baca tarot, dan ada juga siapa itu? Baca tarot juga tuh. Itu pendukung Jokowi juga yang dulu pernah ikut The Master itu. Aduh, Denny Darko. Nah, Denny Darko juga itu pakai tarot-tarot juga tuh. Ini mah nyuruh orang buat musyrik, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini makanya ya agak nggak penting sih ya. Pentingnya ini supaya orang-orang gak ikut musyrik, karena memang permasalahannya ini perkataannya itu menguntungkan Refly Harun, menguntungkan Roy Suryo perkataannya. Ini gak bakalan ke persidangan. Oh, orang-orang, oh yes, gak bakal persidangan. Gak boleh. Kita percaya dan kita yakin bahwa permasalahan ini tidak akan P21, therefore dia tidak akan masuk ke persidangan. Tapi bukan karena bacaan tarot-tarot kayak gini begitu ya. Ini mah tidak boleh. Nah. Ini niat sekali begitu, ada dukun kasih narasi. Aduh. Lewat pembacaan tarotnya, Velin mencoba melihat bagaimana arah perjalanan kasus yang tengah ramai diperbincangkan tersebut, termasuk nasib Roy Suryo dan Dr. Tifa di tengah proses hukum yang masih berjalan. Lantas seperti apa terawangan Velin terkait nasib Roy Suryo CS ke depannya? Benarkah ada sosok yang sangat berpengaruh di balik lambatnya proses hukum yang tak kunjung P21 ini? Aduh. Kalau aku lihat di sini memang prosesnya itu juga agak sangat sulit ya, karena di sini berkaitan di belakang beliau ini juga ada seorang yang kuat ya, dan beliau ini juga memiliki legalitas yang kuat dan juga perlindungan yang kuat di sini. Itu kenapa dalam prosesnya juga masih tertunda dalam masa pertimbangan, karena itu tadi ya, di mana sosok orang terkuat ini yang sangat berpengaruh juga di sini yang memberikan waktu ya, artinya ini adalah agak sedikit terulur waktunya berkaitan dengan sosok yang memang di belakang beliau ini yang sangat kuat. Walaupun di sini ada pro dan kontra dalam kasus tersebut ya. Ini kartu tarotnya ikutan jadi termul. Kartu tarot kok ikutan jadi termul. Ini di belakangnya ada orang yang kuat. Itu kan perkataannya termul, yang mana tidak bisa dibuktikan oleh para termul secara empiris. Malah pakai kartu tarot. Kartu tarot ya kasihan, ikut-ikutan jadi termul juga. Ini pernyataan menyesatkan. Tidak bisa dibuktikan secara empirik. Pakai kartu. Ya, aku lihat di sini juga. Allah. Ini ada dua kubu yang memang sangat berlawanan arah. Tinggal ke depannya ini kalau aku lihat ya, tinggal pro yang mana nih yang nantinya akan lebih kuat yang untuk bisa dilanjutkan ataukah tidak, karena memang beliau ini adalah sosok kepercayaan dari sosok tersebut, sehingga ini tadi balik lagi kasus ini. Kok banyak sosok sih? Ini sosok kepercayaan dari sosok tersebut. Jadi ada berapa sosok di sini? Nah, yang satu genderuwo, satu tuyul. Apakah nanti akan selesai atau tidak? Nampaknya dengan berjalannya waktu kasus ini masih akan menggantung ya, karena itu tadi berkaitan dengan prosesnya yang sangat sebenarnya kalau dibilang sulit, kalau dibilang tidak juga tidak ya, tapi ini balik lagi ini tinggal bagaimana mereka ini bisa membuktikan tentang kasus yang itu tadi berkaitan dengan ijazah tersebut ya. Itu termul ya. Sudah tapi belum. Dikatakan sulit ya, sulit. Dikatakan tidak juga ya. Tidak.
Itu mah terbola tuh. Ini mah ini penyesatan ini. Dan saat ini masih dalam tahap pembuktian, walaupun di sini ada beberapa hal yang memang nampaknya juga di sini berkaitan dengan sosok yang melindunginya juga. Sosok Jadi ini lagi. agak rumit sebenarnya kasusnya. Dan berkaitannya ini adalah ada dua kubu yang berlawanan arah dan juga kubu pro dan kontra. Tinggal kalau aku bilang hati nurani aja sih ya. Jadi kita balik lagi negara kita ini bisa menerapkan hukum dengan adil atau tidak. Dan sebentar, ini narasi sesat karena seolah-olah mangkraknya permasalahan ini itu karena ada orang yang berkuasa begitu untuk mempengaruhi kepolisian atau mempengaruhi kejaksaan supaya ini tidak berlanjut. Kan padahal kita argumennya bukan argumen itu. Argumen kita itu adalah hukum. Nanti akan dipaparkan oleh Refli Harun dan kawan-kawan ya setelah video ini sedikit lagi nih. Kita cuma bakal sedikit lagi saja ya. Tak berhenti sampai di situ, Velin Ratu Ayu juga ikut mengungkap penerawangannya soal akhir dari kasus dugaan pencemaran nama Kita baik dengarkan. dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu tersebut. Menurut hasil pembacaan kartunya, polemik yang saat ini begitu ramai dibicarakan publik itu perlahan disebut akan mereda dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Velin melihat kasus ini nantinya tidak benar-benar berujung pada sebuah kejutan besar seperti yang banyak dibayangkan orang. Justru situasinya diprediksi akan berlalu begitu saja tanpa adanya pengungkapan yang benar-benar mengubah keadaan. Bukan tanpa alasan, sebab selama kasus ini bergulir, banyak pihak menduga ada sosok kuat yang berada di belakang Roy Suryo. Sesat ini. Dugaan itu pun terus jadi bahan spekulasi publik hingga sekarang. Namun lewat penerawangannya, Velin justru melihat bahwa sosok yang disebut-sebut memiliki pengaruh besar tersebut kemungkinan tidak akan pernah benar-benar terungkap sampai kasus ini berakhir. Apakah nanti akan terungkap dengan sosok orang tersebut? Aku lihat di sini agak sangat sulit ya. Karena berkaitan sama-sama simbiosis mutualisme ya. Artinya ini akan sangat sulit. Karena semuanya ini saling berkaitan dan semuanya ini adalah ketika satu hal ini terbongkar maka yang lainnya pun akan ikut terbongkar, bahkan ini nanti akan merujuknya kepada hal-hal yang lain. Maka kalau aku lihat di sini ya dalam kasus ini pada akhirnya akan berlalu dengan begitu saja. Ya karena itu Ya, simbiosis mutualisme ya, ini tidak bisa move on. Istilahnya dari istilah anak SMP. Jadi ada hal-hal yang memang aku juga nggak bisa ungkap di mana berkaitan dengan ketika nanti kasus ini diperpanjang di proses ya, nanti akan merembet dengan ke yang lain. Dan ini yang membuat pertimbangan tersendiri untuk kasus ini. Pada akhirnya kasus ini pun akan pergi begitu saja atau berlalu begitu saja. Kasus ini akan diam. Ya, karena itu tadi semuanya serba membingungkan karena ada pihak-pihak terkait juga yang memang itu tadi yang satu ingin cepat selesai, yang satunya ini mempersulit, bahkan di sini pro dan kontra ini yang pada akhirnya membuat kasus ini juga mau dibawa kemana? Kok nanya saya? Kok nanya saya? Gitu. Jadi semuanya serba repot. Satu sisi dia begini, satu sisi yang ini begini. Jadi belum ketemu untuk solusinya. Sebenarnya pada akhirnya nanti akan diadakan mediasi nih. Ya, dan pada tahap mediasi di beberapa di beberapa kali mediasi terdapat suatu hal yang buntu. Kemudian pada mediasi di mana? Ini udah mau P21 katanya. Ya, berkasnya sudah selesai, sudah dimasukkan ke kejaksaan. Mediasi di mana lagi ini? akhirnya itu tadi ya, tidak ada yang memang bisa dibuktikan dan tidak ada yang memang bisa dibenarkan. Sehingga ini nanti dengan berjalannya waktu kasus ini pun akan menghilang dengan sendirinya. Dan akan digantikan dengan kasus lain yang tak kalah hebohnya. Kalau saya justru melihat ini di dalamnya amplop kosong. Jadi ini kasus ya, meskipun dia itu berlarut-larut dan memang bisa dibuktikan di sana mungkin ya secara analitik, tapi bahwa banyak duit yang dan banyak amplop yang masuk, mungkin pada akhirnya akan mengosongkan amplop. Itu yang saya lihat dari di depan saya kebetulan cuma ada amplop dan obeng.
Kampret ah. Ini narasi-narasi menyesatkan. Sesatnya sudah banyak. Satu, dari segi agama ini sudah musyrik. Dua, dari segi narasi publik bahwa ini kalaupun sampai tidak masuk ke persidangan itu bukan karena adanya pelanggaran-pelanggaran dari pihak Joko Widodo, tetapi karena ada orang kuat di belakang orang kuat di belakang orang kuat, ada sosok di belakang sosok di belakang sosok. Nah, karena ini yang ngomongnya dukun, mungkin yang satu tuyul, yang satu kuntilanak, yang satu genderuwo. Mungkin ya. Garing. Biarin. Aduh, ini kita lihat Refli Harun ya. Ini kesimpulannya hampir-hampir sama. Saya mengatakan ini tidak akan sampai ke persidangan, nggak bakalan. Karena kalau sampai, masalahnya bakal lebih besar lagi. Tapi bukan karena bacaan tarot kayak tadi itu. Itu mah kartu tarotnya udah ikutan jadi termul. Kalau amplop saya nggak ikutan jadi termul, soalnya kosong. Kita saksikan ya. Jadi kawan-kawan semua, banyak ranah sesungguhnya untuk bisa mempermasalahkan masalah ijazah ini. Jadi baik ranah pidana maupun ranah perdata juga termasuk tata usaha negara. Nah, tentu ini tujuannya sama untuk mengungkapkan apakah betul keyakinan Mas Roy bahwa 99,9% ijazahnya itu palsu. Jadi itulah yang sebenarnya kami undang dan kami ingin mengarah kepada memang jantung persoalannya, yaitu pembuktian ijazah, bukan pembuktian Mas Roy sudah melakukan ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya. Ya, fitnah akan dibilang fitnah kalau itu sudah dibuktikan terlebih dahulu. Nah, kawan-kawan semua, untuk membuktikan apakah ijazah ini asli atau palsu, yang pria berkumis berkacamata itu betul-betul Jokowi atau tidak, maka saya kemukakan ada 3 jalan. Come to the document, kemudian penunjang dokumen tersebut, dan kemudian pakai prinsip good governance, clean government, ya, tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini kita minta untuk dokumen dan penunjang dokumen. Ada 709 dokumen yang sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan kita tidak tahu itu apa saja sesungguhnya dokumen itu. Padahal dari dokumen itulah kemudian bakal diketahui apakah penersangkaan itu layak atau tidak. Yang kedua, apakah ijazah itu memang palsu atau tidak. Nah, itu pembuktiannya lewat dokumen, bukan lewat dukun, men. Aduh, maafin saya, maafin. Tapi sampai saat ini Polda Metro Jaya enggan untuk membuka sekedar daftar dari 709 dokumen tersebut. Itulah sebabnya ketika gagal diminta, tidak mau memberikan, kami mengajukan permohonan, istilahnya permohonan kepada Komisi Informasi Publik DKI Jakarta, dan ini dikawal oleh tim Pak Alkatiri CS. Silakan Pak Alkatiri CS, Anda bicara tentang 709 dokumen tersebut. Nah, dokumen ya, jangan dukun, men. Apalagi dukun wati. Dukun woman. Terima kasih. Kami lanjutkan. Jadi alhamdulillah ya, sore ini kita memberikan penjelasan secara komprehensif dari segala aspek, baik itu masalah buku, baik itu masalah gugatan CLS dan sebagainya. Bahkan saya mendapat bagian untuk menjelaskan permohonan yang kami ajukan 12 Mei kemarin 2026. Kami mengajukan permohonan sengketa di Komisi Informasi DKI Jakarta. Kenapa bukan pusat? Karena yang kami gugat dalam hal ini, istilah awamnya yang kami mohonkan, termohonnya adalah Polda Metro Jaya. Tapi kalau seandainya itu Mabes, itu ke KI Pusat, Komisi Informasi Pusat. Sebetulnya begini, dengan ini kan mengenai barang bukti yang katanya ratusan itu ya, dipintali saja nggak dikasih. 709 dokumen konon kabarnya itu, bukan konon, bahkan disampaikan, ya kan? Disampaikan di dalam gelar perkara, bahkan disampaikan juga di dalam surat jawaban atasan dari PPID Polda,
memang ada 709 dokumen. Jadi sebenarnya yang telah dikoleksi oleh Polda Metro Jaya untuk membuktikan, mentersangkakan klien kami, khususnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu adalah 17 jenis bukti, barang bukti. Kebayang nggak? 17 jenis barang bukti, diantaranya ada bukti dokumen. Dokumen itu 709. Menurut saya, seandainya benar seperti ini, bahkan kami tidak hanya memasalahkan ijazah, tapi juga masalahkan 709 ini. Pasti dan kami yakin kami akan menemukan kejanggalan-kejanggalan di dokumen 709 dokumen tersebut. Nah, betul. Ini kebodohan dari kepolisian ya, dari pihak penyidik tuh. Ini kan masalahnya cuma satu, dokumen ijazah selesai. Inilah yang menjadi objek nanti. Dia masuk ke persidangan, kalau misalkan kepolisian punya yang namanya lab 4, kan itu sama lab 4 saja. Selesai begitu nanti. Kalau nanti tidak menerima Roy Suryo dan kawan-kawan, nanti akan diuji secara independen atau lewat ahli miliknya Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu kan selesai. Nah, sekarang kalau ada 700 dokumen untuk mendukung ijazah asli ini dalam tanda kutip, maka yang 700 ini harus diperiksa juga. Kan jadi banyak, makanya ini kan permintaannya tuh ijazah. Ada enggak? Amplop jadi keluar lagi. Ini ijazah, woi, ijazah. Lah kok ijazah dituduh palsu, dibuktikan malah dengan dokumen yang lain. Kan bego. Ya, makanya memperpanjang permasalahan ini. Tidak menjadikan perkataan dukun woman tadi betul ya, benar enggak? Karena dia mah tadi katanya di belakangnya ada orang besar, begitu, ada sosok di belakang sosok. Ini bukan sosok ini materi hukum. Ini adalah penegakan hukum, argumen penegakan hukum. Saya to the point. Yang tanggal 12 Mei itu langsung kami tujukan ke permohonan ke Komisi Informasi DKI tanggal 12 kemarin dan telah diterima. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu disidangkan. Amin. Ya kan? Amin. Objek sengketa informasi itu, kalau boleh saya sampaikan, ya kan, kami mengajukan dalam hal ini, yang mengajukan itu prinsipal kami langsung, bukan lawyernya. Yaitu dalam hal ini adalah Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Langsung kami hanya mendampingi di dalam persidangan tersebut. Baik. Karena beliau-beliau ini sangat memahami dan menguasai dalam segala aspek permasalahan mereka. Permohonan yang kita ajukan itu yaitu kami inginkan dapat informasi langsung, satu, salinan ijazah S1 atas nama Joko Widodo yang tidak ditutup atau dihitamkan, yang dipergunakan sebagai syarat pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, 2019-2024. Jadi kami minta langsung salinan ijazahnya, yang mana yang ada di penyidik Polda Metro Jaya. Tujuan kami itu diantaranya, apakah benar bahwa salinan ijazah yang digunakan sebagai barang bukti yang katanya sudah diperiksa laboratorium itu sama dengan yang sudah beredar didapatkan oleh para pemohon, termasuk yang di Bonatua, kemudian Bon Jovi dan sebagainya. Bahwa ijazah itu artinya sudah tidak apa istilahnya itu, tidak ada alasan lagi untuk ditutupi karena memang sudah ke publik. Ya, kami minta apa yang ditunjukkan pada kami pada waktu yaitu gelar perkara kemarin yang hanya sebentar sehingga kami belum bisa meneliti. Betul. Cuma dilihatin doang yang katanya Ali Daneti jadi sosok yang bisa tembus kepada plastik sehingga bisa meraba, ada emboss di situ ya. Cuman segitu doang. Kami minta salinan. Yang bisa pegang kok cuma si Salinan Alida itu doang. dalam hal ini adalah fotokopi ya. Yang kedua permintaan kami, salinan daftar yang tidak ditutupi atau dihitamkan berisi 709 barang bukti, termasuk diantaranya 505 barang bukti yang disita dari UGM. Sebenarnya kami sudah dapat 505 poin daftar dari UGM, yang mana itu merupakan kopi dari berita acara yang diserahkan ke Polda Metro Jaya. Kami yakini dan kami menduga
bahwa tujuan UGM menyerahkan itu agar UGM tidak dikejar-kejar lagi. Jadi lempar bola panas. Kami semua sudah kami serahkan ke Polda. Itu dugaan kami. Memang di 505 yang kami dapatkan hanya 13 poin yang tidak dihitamkan. Dihitamkan itu maksudnya ditutup. Dengan alasan itu adalah dikecualikan. Padahal dikecualikan itu tidak boleh subjektif ya. Yang dimaksud dikecualikan itu adalah yang telah melalui uji konsekuensi, yang mana ada aturan, ada ketentuannya, bukan subjektif. Nah itu makanya kemarin KIP kan minta tuh kepada KPU misalkan diantaranya untuk uji konsekuensi, yang mana KIP memenangkan pihak pemohon kan, Pak Bonatua diantaranya tuh. Nah itu. Kemudian kronologis yang perlu sedikit saya sampaikan bahwa pada tanggal 2 Februari 2026 kami mengajukan permohonan ke PPID Polda Metro Jaya terkait yang kami mohonkan itu. Kemudian tanggal 19 Februari 2026 itu waktunya itu biasanya setelah kita ajukan itu diberi waktu untuk menjawab 30 hari. Tetapi pada tanggal 19 Februari 2026 yaitu PPID Metro Jaya meminta perpanjangan waktu selama 7 hari untuk menjawab dan mempertimbangkan. Terus aja minta perpanjangan. Ya kerjaannya gimana ini tuh. Cuman kasihan juga ya mungkin kalau kita mau rada husnuzon, mau begitu ya, yang mana udah nggak bisa. Kalau mau ini mah memang kekurangan staff, apalagi di Polda Metro itu harusnya perbanyak lagi begitu ya, supaya orang-orang kayak si Bahudi itu nggak jadi humas. Bermasalah tuh orang tuh harus diperiksa. Jadi mereka sempat menjawab sebelum 30 hari dengan alasan masih diperlukan secara internal, koordinasi secara internal pada sektor terkait guna memeriksa kekurangan data. Kemudian juga yang dimohonkan perlu ditelaah terlebih dahulu untuk memastikan apakah termasuk yang dikecualikan atau tidak, itu alasannya. Itu semua ketentuan-ketentuan itu waktu-waktu itu diatur di Undang-Undang KIP. Ya, bahwa pada tanggal 27 Februari 2026 termohon informasi PPID telah menjawab. Ada jawaban sebelum 30 hari itu, yaitu mereka tidak dapat membuka itu dengan alasan dapat menghambat proses penyidikan yang sedang berjalan. Yang mana merujuk ke pasal 17 huruf A angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kami tidak sepakat. Kami tidak minta barang buktinya. Yang kami minta itu daftar poin-poin itu. Nah, daftar dari barang bukti yang digunakan untuk mentersangkakan 2 orang klien kami. baik. Ini jenius lagi sudah langkah hukumnya itu. Ini ada barang-barang yang katanya sebagai bukti bagi keaslian ijazah Jokowi, 700 dokumen. Dipinta apanya? Dipinta listnya. Karena mungkin Pak Alkatiri juga sudah tahu ini kalau dipinta pasti barangnya, objeknya itu pasti bakal banyak sekali alasan. Tapi kan kalau dipinta listnya kan bagus. Nah nanti kalau listnya sudah dipinta dan tidak punya alasan kepolisian itu untuk tidak memberikannya, ini nanti bisa meminta kepada UGM meng-cross check begitu. Makanya ini kan sebetulnya asas equality before the law kan, kebersamaan di hadapan hukum antara yang mengadukan yaitu Jokowi dengan yang diadukan itu Rosydo dan kawan-kawan begitu. Nah, ala kulli hal ya yang mau saya sampaikan dulu di sini, silahkan lihat videonya sendiri. Cuman bagaimana jauhnya argumen-argumen yang dikeluarkan oleh pihaknya Rosuryo dengan argumen yang dikeluarkan oleh pihaknya Termul, sampai dukun wati saja dipakai. Ya, kalau yang ini pakai dokumen, kalau yang sebelah sana aja pakainya dukun men. Garing. Demikian, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.